Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah. Semoga Allah mencurahkan rahmat, ampunan dan ridha-Nya kepada kita semua. Allah mengisyaratkan dengan kabar gembira dan kabar ancaman kepada kita semua. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, apapun bentuknya kebaikan itu, walaupun hanya sebesar debu, bahkan lebih kecil dari debu itu sendiri, Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran dengan amal kebaikannya yang dilakukannya itu, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Siapa yang berbuat kejelekan, dosa dan maksiat, baik itu dosa zahir maupun dosa batin, walau sebesar debu atau lebih kecil dari itu, Allah akan lihatkan akan ganjaran azab dan siksanya, dosanya bagi yang melakukannya. Oleh sebab itu, fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan segala amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, umrah, bersedekah, baca Al-Quran, membaca tasbih, bersalawat, beristighfar, zikir hati, dan segala macam kebaikan itu, Allah Ta'ala akan mengganjar pahala. Nah, tanda amal ibadah seseorang itu diganjar oleh Allah pahala, Allah segerakan pahala itu bukan menunggu nanti di akhirat, tapi Allah segerakan diberikan pahala itu di dunia. Tanda orang mendapat pahala amal ibadah ganjaran di dunia, itu alamat bahwa amal ibadahnya dapat pahala besar di akhirat. Jadi kelihatan, ketahuan apakah amal kita, ibadah kita, zikir kita, sedekah kita itu diterima Allah di akhiratnya, terlihat apakah Allah memberi pahala, mengganjar amal itu waktu di dunia ini. Nah, seorang ulama besar yang bernama Abu Turab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, menukil dari apa yang diungkapkan oleh
seorang syekh besar, Imam Ibnu Athaillah. Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapat hasil amal segera di dunia ini, maka berarti menunjukkan atas adanya penerimaan amal tersebut di akhirat nanti. Jadi ketika dia beramal, dia merasakan hasil amal itu sudah terlihat di dunia. Hasil zikirnya terlihat di dunia. Hasil salawatnya terlihat di dunia. Hasilnya menuntut ilmu terlihat di dunia ini. Dan dirasakannya, itu tandanya bahwa amal ibadahnya itu diterima oleh Allah untuk akhiratnya. Sebagaimana Syekh Abu Turab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apabila seseorang benar-benar mengerjakan amal ibadah dengan yakin dan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan manis ibadah itu sebelum ia mengamalkan ibadah tersebut. Ya. Tandanya bahwa amal ibadah orang tersebut diganjar oleh Allah di dunia apabila seseorang tadi ketika dia beramal sungguh-sungguh, serius, ikhlas. Itu cirinya. Dan sebelum dia melakukan amal itu sudah gembira. Ketika hendak beramal itu gembira. Ketika hendak sholat itunya gembira. Bahagia hatinya. Karena akan berhadapan dengan Allah. Ketika dia akan membaca Quran. Belum dia baca Quran. Dia sudah gembira hatinya akan membaca Quran. Belum ia berzikir. Sudah gembira hatinya ketika akan berzikir. Belum dia datang ke majlis taklim Darul Maghfirah. Masih di rumah. Bahkan berminggu-minggu menunggu hendak pengajian hari Arba hari ini. Sudah bersemangat, gembira. Menunggu-nunggu datangnya majlis taklim Darul Maghfirah hari Arba hari ini. Mulai sore, pagi tadi sudah semangat, gembira hendak datang. Itu alamatnya. Jadi tanda pertama, amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, diganjar oleh Allah di dunia ini. Ketika dia beramal, dia beribadah, dia berbuat kebaikan tadi, dengan hatinya ikhlas semata-mata tuntutannya mencari ridho Allah yang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam beramal tadi. Dan paham rahasia amal tadi. Maka ketika dia akan sholat, ketika dia akan berzikir, ketika akan berwudu, sebelum melakukan amal tadi, hendak menggawinya, sudah senang hatinya, gembira hatinya. Ini pertama. Kemudian, ketika dia melakukannya, hatinya tulus ikhlas tadi, dengan sungguh-sungguh tadi, maka Allah memberikan rasa dalam beramal itu lezat, nikmat, asyik, dan ketentraman, kedamaian dalam dirinya, kebahagiaan dalam dirinya, dia rasakan ketika dia beramal. Waktu dia membaca zikir, la ilaha illallah, dengan mata terpejam, mulut berzikir, telinga mendengarkan, hati meresapkan maknanya dengan penuh perasaan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia melihat lezatnya mengatakan la ilaha illallah. Tidak ku sembah hanya Allah, yang ku ibadati hanya Allah, yang ku tuju hanya Allah, yang ada hanya kebesaran Allah. Melepaskan egonya, lezat nikmat dalam zikirnya. La ilaha illallah. Nah, kenikmatan dalam berzikir tadi itulah
pahala yang dihadiahkan, disegerakan di dunia ini. Inilah hasil ibadah yang Allah nampakkan di dunia tadi. Kesenangan, kelezatan, kenikmatan dalam berzikir. Ketika seseorang akan sholat, sudah berasa bergetar jiwanya, bercucuran air matanya. Kenapa? Dia akan berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta. Bermesraan, mendapat untuk bermunajat, tersungkur di hadirat Allah. Belum menggaunya, merasakan nikmatnya. Ketika dia sholat, dia lezatnya dengan Allah. Ketika mulai angkat takbir sudah hilang rasa egonya. Melepaskan semuanya. Yang ada hanya kebesaran Allah. Dia angkat takbir Allah. Ketika sebelum menyebut Allahu Akbar. Merasakan nikmatnya kalimat takbir Allahu Akbar. Yang terhujam dalam dadanya, jahir pada mulutnya. Melepaskan akuannya. Yang ada hanya kebesaran Allah. Allahu Akbar. Kecil semuanya. Lenyap semuanya. Lalu dia bermesraan dengan membaca takbir Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wassubhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu dia baca Fatihah dengan perasaan yang nikmat. Hatinya membaca, lidahnya membaca. Dari hati sampai ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merasakan nikmatnya. Sujud tersungkur di hadrat Allah. Merasakan lezatnya dalam berzikir, dalam sujud. Bahkan berlama-lama dia dalam sujudnya bermesraan dengan Rabbnya. Makanya ada di antara doa-doa yang dianjurkan dalam sujud untuk kita baca. Sebab ujar Rasulullah, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya pada waktu sujudnya, fa'aksirud doa. Maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta waktu sujud. Di antaranya dekat membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Pesan dari guru mursyid kita, Abah Guru Sakumpul, menganjurkan kepada seluruh jamaah untuk jangan meninggalkan membaca Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah, jalan yang istiqamah. Sekali atau 3 kali. Waktu dia membaca dalam sujud itu merasakan nikmat. Lezat membacanya. Ditambah lagi dengan membaca doa dalam Al-Quran dengan kasat doa. Minta ampun lawan Allah. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa hamba. Waliwalidayya, dan dosa kedua orang tua hamba. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Kasihanilah mereka berdua ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Rabb. Sebagaimana mereka menyayangi ulun waktu ulun halus, waktu ulun kecil. Ditambah lagi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Merasakan lezatnya dia dalam sujud. Ini tanda pahala disegerakan di dunia. Waktu dia membaca Al-Quran, ujar Nabi, orang nang mahir, paseh, lancar, kayak Ananda Ahmad membaca Quran. Paseh, lancar, itu bersama malaikatul kiram bararah. Malaikat yang mulia, berkumpul. Tapi orang yang kada paseh, kada lancar, lalu dia baca Quran, waya tak tahu. Terbata-bata membacanya. Karena mungkin belum lancar, belum terbiasa, tapungkal-pungkal membaca.
Ujar Rasulullah, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca. Kedua, pahala keuyuhan membaca. Tetap dapat pahala. Nih, jangan bosan membaca. Dalam Al-Quran itulah terdapat ketentraman, kedamaian, ketenangan. Tanda orang itu mencintai Allah, dia mencintai Al-Quran. Putus cintanya kepada Allah. Kalau inya kada mencintai Al-Quran. Makanya lezatnya dalam baca Quran. Nikmatnya dalam baca Quran. Sampai Nabi mengatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum. Tiada satu kaum, laki-laki atau perempuan, yang berkumpul di suatu tempat, lalu dia mengambil Quran, tadarus, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, ngaji, baca Quran. Dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, baca Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah menurunkan ketenangan di hati. Jadi hati yang resah, yang gelisah, ambil Quran, baca dengan sungguh-sungguh. Maka berkat mukjizat Al-Quran, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Allah meliputkan lawan rahmatnya, turun rahmat. Wa khafathumul malaikah. Dan dikerumuni malaikat. Bahkan dalam asar ujar Abu Hurairah, siapa yang di dalam rumahnya membaca Al-Quran, tahdurul malaikah, hadir malaikat ke rumahnya. Keluar syaitan. Rumahnya berkah, lapang, luas rezekinya. Sebaliknya rumah yang di dalamnya hanya tempat tidur, tidak ada sholat, tidak ada baca Quran di dalamnya, maka malaikat keluar dari rumah itu, hadirlah syaitan-syaitan. Rumahnya sempit, nggak ada berkah rumahnya itu. Maka itu jadikan rumah kita barokah dengan Al-Quran. Jadikan rumah kita barokah dengan sholat. Zayyinu buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah-rumahmu dengan salat, baca Quran. Jadi salat yang paling afdal bagi kita semua di rumah. Sekali lagi, salat yang paling afdal bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, di rumah. Kecuali sholat fardu 5 waktu, afdal di masjid berjamaah. Nah, sholat sunat, afdalnya di rumah. Sholat doha di rumah. Sholat taubat di rumah. Sholat tasbih di rumah. Qiyamul lail, tahajud di rumah. Sholat sunat perbanyak di rumah. Sholat 5 waktu, sholat di masjid dan di langgar-langgar untuk berjamaah. Maka jadikan rumahmu itu, ini yang Nabi isyaratkan, baiti jannati, rumahku surgaku, ujar Rasulullah. Rumah nang mana? Rumah surga. Bukan harus mewah, gedungnya banyak, bukan. Rumah surga itu walaupun seadanya, atap daun saja tidak mengapa. Rumah sederhana mungkin, susun sirih aja papannya, wadah kaguringannya tikar saja, makan seadanya. Tapi di dalamnya membaca Quran, di dalamnya salat sunat, di dalamnya membaca salawat, maka itulah rumah surga. Kenapa? Di dalamnya ada sunnah Rasulullah. Maka kalau rumahnya dibaca salawat, dibaca dzikir, dibaca Al-Quran, otomatis rumah itu dihadiri malaikat. Rumah itu didatangi rahmat. Siapa rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sumber rahmat Rasulullah hadir di rumah-rumah orang yang bersalawat, orang yang berzikir, orang yang bacakan, rumahnya barakah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang ada Rasulullah di dalamnya,
ada sunnah Nabi di dalamnya, otomatis rohaniah Nabi hadir di rumah itu. Nur Nabi ada di rumah itu, maka kada berhajat lawan yang lain. Rumah surga itulah rumah yang dihadiri Nabi. Kenapa? Penghuninya mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah. Ketika dia bersalawat, dia merasakan lezatnya dalam bersalawat, nikmat bersalawat. Karena apa? Meyakini sebelum akan bersalawat sudah nikmat. Kenapa? Meyakini orang yang bersalawat tahubung lawan Rasulullah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Rohnya ngontak, connect, berhubungan lawan Nabi. Dia menyadari gembira akan bersalawat. Kenapa? Karena janji Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepada aku dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, yang hadir, artinya waktunya bersalawat semata-mata karena cinta kepada Nabi. Waktunya bersalawat merasakan Rasulullah hadir bersamanya. Waktunya bersalawat merasakan fana, lenyap dirinya, ada nur Nabi, nurnya Muhammad. Yang mengucap salam kepada sumbernya nur Rasulullah. Merasakan sudah. Dan betapa besar pahala sekali salawat dibalas dengan 10 salawat Allah. 10 dosa dihapuskan. 10 pahala diberikan. 10 derajat ditinggikan. Gembira sudah. Senang hatinya. Bahagia. Lalu ia bersalawat. Ketika dia bersalawat merasakan nikmat lezatnya. Kenapa? Tahubungnya lawan Rasulullah. Merasa hadir lawan Rasulullah. Ini namanya pahala yang disegerakan di dunia ini. Contoh kita bersalawat dengan hati yang khusyuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Rasakan sedang berada di hadrat Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam rindu kepadamu ya Rasul. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, engkau matahari, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita bersalawat, kita merasakan lezatnya itu salawat, nikmatnya salawat, bahkan merasakan Rasulullah hadir bersama kita, ada bersama kita, itu tanda bahwa amal salawat itu dibalas di dunia ini. Sebelum di akhirat. Waktu kita berzikir,
dengan zikir qalbi. Hati kita menyebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulut tak berbunyi. Mungkin kita duduk biasa saja, tapi hati kita Allahu Allah, Allahu Allah. Merasakan lezatnya dalam zikir, itu tanda Allah datangkan pahala di dunia. Ketika ada kesulitan, ketika ada problem, ketika ada masalah, kita ingat bagaimana Allah ajarkan satu amalan kepada Nabiullah Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam yang mustahil Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan kalau ada tolong Allah. Lalu dengan kelezatan, keasikannya dalam perut ikan, Nabi Yunus berkata, lezatnya dengan Allah. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, hai Nabi Ibrahim, kapan kau merasakan kelezatanmu dalam imanmu? Ujian Nabi Ibrahim, ketika aku berada dalam kurungan api Raja Namrud, aku merasakan lezat nikmatnya, bergantung diriku kepada Allah. Maka ada amalan yang sering kita dengar, kita hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika membaca itu, lidah kita membaca, hati kita menyatakan tidak ada tempat bergantung, bersandar, berhajat, bermohon yang bisa menolong selain Allah. Lalu kita agungkan Allah Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalim. Inilah hambamu yang zalim, hambamu yang hina ya Allah, yang enggak ada apa-apanya. Ketika merasakan kelezatan kita di dalam salat tadi, dalam zikir tadi, dalam salawat tadi, dalam tasbih tadi, itulah namanya pahala yang disegerakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita merasakan lezatnya, itu tanda pahala yang disegerakan. Apa pahala itu? Berupa kenikmatan, kelezatan dalam beramal, dalam beribadah. Kelezatan ketika bersedekah, merasakan nikmatnya bersedekah. Lezat ketika hadir di majlis ilmu. Inilah tanda amalmu diterima Allah di akhirat, berupa Allah segerakan di dunia ini. Inilah makna ayat dalam Al-Quran. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang khauf akan makam Tuhannya mendapatkan 2 surga. Surga di akhirat dengan segala macam kenikmatan itu nanti. Tapi surga yang disegerakan di dunia itu adalah berupa lezatnya di dalam salat. Lezatnya waktu berzikir, baik zikir lisan maupun zikir hati ataupun zikir nafas. Lezatnya musyahadah dan muraqabah. Musyahadah hati selalu memandang kepada Allah. Muraqabah merasakan selalu diawasi oleh Allah. Lezatnya membaca Al-Quran. Nikmatnya salat. Sehingga selalu ingin selalu salat. Ingin berzikir. Tengah malam bermesraan dengan Allah. Kenapa? Senang ke majlis ilmu. Merasakan kelezatannya di dalam amal ibadah. Inilah surga di dunia. Seseorang tidak akan mendapatkan surga di akhirat sebelum mendapatkan surga di dunia. Surga di dunia itulah berupa majlis zikir seperti ini, majlis ilmu,
kenikmatan, kelezatan dalam zikrullah. Setiap saat hatinya hadir dengan Allah. Ini surga yang disegerakan di dunia. Maka otomatis dia akan dapatkan surga di akhirat. Sebaliknya, Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, setiap amal yang ketika dia beramal belum ada pahalanya, berarti tidak ada pahalanya di akhirat, ya Sidin. Nah, apa tanda orang itu belum diterima amalnya? Walaupun sudah beramal, belum diterima amalnya, tandanya ketika dia beramal itu tidak senang hatinya, tidak gembira, tidak bahagia, tak paksa. Supan karena mintuha sembahyang, supan karena sembahyang juga. Tak paksa bangun subuh, padahal melandau terus. Karena tak kumpul orang banyak, kada mau umpatan juga. Terpaksa. Ketika dia berzikir, terpaksa berzikir. Baca Quran, terpaksa baca Quran. Bersedekah, terpaksa bersedekah. Tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan ketika akan melakukannya. Kemudian waktu melakukannya biasa saja, nyantai saja. Kosong dari kebahagiaan. Bahkan bergerumuk di hati waktu sebayok umat. Membeludak hati, emosi, marah, tak paksa. Nah, ini alamat belum dapat pahala di akhirat. Tapi syukur juga daripada kada sembahyang lalu. Paling kada menghindari daripada meninggalkan daripada kewajiban. Bila orang meninggalkan sama kali dosa besar. Mantara kesolah muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja memang kulir kada hadap, maka kufur, ingkar. Bahkan orang yang meninggalkan salat satu waktu saja dengan sengaja, namanya dicatat di pintu neraka. Nah, sekarang ayo teliti bagaimana dengan amal ibadah kita selama ini. Apakah salatnya terpaksa, terasa berat, kemudian waktu saat tidak merasakan apa-apa, enggak merasakan kelezatan, enggak merasakan kenikmatan bermesraan dengan Allah, berlejat-lejatan dengan Allah, kadang masa besar asik dengan Nabi, kadang merasakan nikmatnya itu. Ayo kita perbaiki amal kita. Itu kuncinya. Bukan berarti kita sakit. Perbaiki. Ayo kita perbaiki. Mulailah senang dalam beramal. Senang dalam beribadah. Orang beramal itu kan gasan Allah. Gasan kita juga. Allah kada berhajat dengan amal kita. Sealaman orang beramal beribadah. Allah kada untung sedikit juga pun. Sealaman orang maksiat. Allah kada rugi. Allah kada berhajat dengan amal ibadah kita. Tapi semua makhluk nang bahajat lawan Allah Ta'ala. Beramal beribadah. Gasan kita seorang. Bukan gasan Allah. Ayo kita teliti. Ayo kita koreksi diri kita ini. Sudahkah merasa lezat dalam beramal. Dalam beribadah. Apa belum? Waktu berzikir sudah merasa lezat. Kalau sudah ada. Alhamdulillah. Nah, kelezatan setiap orang dalam beramal. Tergantung tingkat ma'rifat dan anugerah Allah. Ada yang sekian lezatnya. Ada yang sekian. Ada yang sekian. Tergantung. Kemudian ajar Imam Ibn Atta'illah. Tanda buah amal tadi. Ibadah tadi. Mendapatkan samar. Samaratul amal. Buah amal tadi berbuah. Artinya pian beramal berbuah berhasil. Salatnya berhasil. Dikirnya berbuah. Tasbihnya berbuah manfaat. Pertama, tanda orang itu amal ibadahnya berbuah, berhasil.
diganjar oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, hilang di hatinya perasaan takut dan gundah gulana. Sekali lagi, Allah hilangkan di hatinya perasaan takut dan gundah gulana. Apakah ketakutan dan kegundahan itu pada azab akhirat atau pada hal yang bersifat dunia? Jadi dihilangkan ketakutan, kayak apa kubur, kayak apa azab neraka. Allah hilangkan perasaan itu. Kayak apa makanku isok, kayak apa Allah lepaskan di hatinya perasaan itu. Kenapa? Karena diisi dengan kegembiraan lawan Allah. Kelezatan lawan Allah. Keasyikan lawan Allah. Kada ada pikiran yang lain sudah. Kayak apakah neraka kah? Surga itu urusan Allah. Sok makan kah? Ada urusan Allah. Yang pentingnya nikmat, lezat hatinya lawan Allah. Bahagia lawan Allah. Ini diantara buah kalau amal ibadahnya berbuah pahala di dunia. Lebih-lebih di akhirat. Ini buahnya. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ujar Allah Ta'ala, ketahuilah yang namanya wali-waliku. Kekasih-kekasih Allah itu, sahabat Allah itu, orang yang dekat dengan Allah itu, kekasih Allah itu, tidak pandang siapa Pak Bu. Siapa saja, mungkin pian badatani wali-wali Allah Pak. Pada tahu rahasia Allah. Jadi bukan karena bulangnya, pakaiannya, banyak kitabnya, tidak. Ciri orang itu kekasih Allah. Ciri orang itu yang dicintai Allah. Ciri orang itu waliullah. La khawfun alaihim. Tidak ada perasaan ketakutan di hatinya. Walahum yahzanun. Dan tidak ada duka cita. Takut, kada ada ketakutan apapun. Kayak apa kubur. Kada ada ketakutan ya. Bukan berarti nggak takut, bukan. Karena ada kekhawatiran. Kayak apa neraka, kayak apa padang mahsyar, kayak apa rezeki keisok, kayak apa cacian, enggak. Allah lepaskan perasaan ketakutan, duka cita, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Allah lepaskan. Yang ada kebahagiaan, kesenangan. Kenapa? Kesenangan didapat, Allah datangkan nur hidayah di hatinya. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah dengan nur Allah kepada siapa yang dikehendaki. Allah hadirkan rohaniyah Rasulullah dalam batinnya untuk membimbingnya menuju Allah. Makanya makan lezat busyra lana minal muna. Gembira kami dengan lautan kenikmatan, sumber kenikmatan dari Rasulullah. Lalu Allah cabut rasa iri, dengki, benci, buruk sangka, waswis, hubbud dunya, ujub, takabur, dan bermacam sifat tercela. Allah isi dengan sifat-sifat terpuji, tawadu, rendah hati, sabar, kana'ah, syukur nikmat, zikrul maut, zikrullah. Justru kematian itu bukan hal yang ditakutkan, yang dinantikan. Kenapa? Itulah hidup yang hakiki. Itulah hidup yang sebenar-benar hidup. Bahkan ia menyadari Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat ini yang Allah bagikan kepada penduduk bumi ini. Yang anak ibu kasih sayang kepada anaknya, yang semua kita menikmati, para raja-raja, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, dan orang awam menikmati makan, minum, kebahagiaan yang diliputi oleh seluruh penduduk bumi ini. Cuman satu rahmat saja. Bagaimana nikmatnya Raja Salman dengan kerajaannya,
Para jenderal-jenderal, para presiden merasakan bagaimana dilayani orang, diayomi orang, makan dijaga, semuanya. Itu adalah satu rahmat yang dibagi. Termasuk kita menikmatinya nih. Satu rahmat yang dibagi. 99 rahmat Allah masih disimpan di akhirat. Belum. Jadi ini cuma satu rahmat loh. Nikmatnya sudah, lezatnya dalam beramal, lezatnya dalam beribadah, lezatnya dalam berzikir. Lezat. Satu rahmat. Lezatnya makan minum, satu rahmat yang dibagi. Bagaimana 99 rahmat di akhirat? Allahu Akbar. Bayangkan, lipatannya 99 kali. Allahu Akbar. Berarti nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia, cuma sebentar, sementara, sempit, kecil, kayak ujung kuku, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Bahkan yang satu rahmat ini ditarik Allah jadi 100 rahmat di akhirat. Untuk siapa ini? Yang 100 rahmat ini untuk siapa di akhirat nanti? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim. Surga dan isinya itu Allah hadiahkan. Yang 100 rahmat itu Allah hadiahkan untuk orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Sebab 100 rahmat itu adalah dari nurnya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang mana? Salawat yang zahir, salawat yang batin. Ittisal jahir, ittisal batin, musyahadah zahir, musyahadah batin. Ini. Ini hadiah dari Allah. Lalu Allah hilangkan perasaan resah, gak ada duit, kata Bapak ya. Orang wali bukan berarti sugih, ada nang duitan, tapi hatinya tenang. Apakah para wali gak ada masalah? Oh, banyak masalah, tapi gak stres. Dia dapat mengatasi justru problem-problem, kesulitan yang datang menimpa kepadanya, itu membuat tambah lezatnya lawan Allah. Tambah dekat dengan Allah. Bahkan ketika dapat cobaan, dapat ujiannya sujud syukur. Gembira. Kenapa? Tahu rahasia di balik ini ada hikmah dari Allah. Gembira kenapa? Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sayang lawan hambanya, Allah uji. Uji itu bukan menyakiti, meninggikan derajat. Seperti seorang guru nguji muridnya naik kelas 2, tak berat ujiannya. Naik kelas 3, tak berat. Lulus SD ke SMP, berat lagi. Dari SMP ke SMA, berat lagi. SMA ke perguruan tinggi, S1, tambah berat. S2 lebih berat. S3 lebih berat. Artinya apa? Bukannya kita nguji, ngetes, sampai tinggi derajatnya. Jadi bila kita dapat cobaan, dapat ujian, orang wali itu sujud syukur. Kenapa? Pembersihan dan peninggian derajat. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada ada sedih, kada berduka cita. Kenapa? Kenapa kada berduka cita? Kenapa kada sedih? Allah hilangkan duka citanya di hati. Allah hilangkan kesedihannya. Kenapa? Raja wal khauf. Allah tanamkan. Raja berharap akan rahmatnya Allah. Khauf takut dengan murkanya Allah. Kenapa? Husnuzan billah. Baik sangkainya lawan Allah. Ujar Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Dan tidak meleset sedikit pun sangka hambaku. Maka wali-wali Allah, apapun peristiwa yang menimpa kepadanya, cobaankah, ujiankah, penderitaankah, nikmatkah, semuanya baik sangka ini dari Allah.
Dan ada rahasia Allah di balik ini yang tidak aku ketahui. Selalu berbaik sangka bahwa Allah tidak zalim. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita aja kada tahu rahasia Tuhan. Kenapa anak kayak ini? Kenapa disakiti ini? Kenapa dapat problem? Kenapa dihianati orang? Kenapa dipisahkan lawan laki? Kenapa dipisahkan lawan bini? Kenapa disakiti kawan? Semuanya cara Allah untuk kita bergantung hanya lawan Allah. Buah-buahnya sengsara membawa nikmat. Baik sangka. Ini wali Allah. Kenapa Allah hilangkan perasaan duka cita di hatinya? Jadi hidup ini jangan mencari sugih. Cari bahagia aja. Amun sugih belum tentu bahagia. Amun bahagia pasti sugih. Sudah. Sugih hati. Banyak orang sugih kaya raya. Harta berlimpah. Kada kawa guring malam stres. Menyasak dada. Menghitung angka-angka. Kayak Pak bonus di mana. Untung mana. Rugi kada kawa guring. Tuh pian lihat, banyak nang di pinggir jalan tukang gali jalanan. Nah, makan seadanya nasi bungkus. Kauyuhan teguring di pinggir jalan. Nah, nyamannya guring, tahu kisah sih dan. Nang sugih makan tilam alga, makan nyaman-nyaman kada kawa guring. Kenapa? Mikirkan harta terus. Sebenarnya hidup ini nikmat, nyaman, senang. Cuman pikiran kita aja nang sakit. Hidup ini lapang, tentram, damai. Dadamu nang sempit. Makanya minta lawan Allah. Berdoa. Doa Nabi Musa. Rabbisrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yabqahu qawli. Doa ini. Ditambah lagi dengan ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di ayat ini ada 2 kali Allah ulang fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ujar Allah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguh ya Allah setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi bila orang dapat kesulitan tunggu ada jalan keluar dari Allah. Nah kenapa Allah hilangkan perasaan khauf tadi hilang, duka cita hilang karena alladzina amanu. Karena mereka kekasih Allah itu cirinya beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, mengenal af'al Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat Allah, mengenal rasa zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Ma'rifat kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, beriman kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka selalu taat ibadah kepada Allah. Dan ketakwaan seorang tergantung. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia tergantung ketakwaannya. Makin tinggi ketakwaannya makin mulia. Makin tinggi ketakwaannya makin mulia. Jadi seseorang di hadrat Allah nilainya beda-beda tergantung ketakwaannya. Bisa saja keliling servis tukang sapu jalanan lebih tinggi martabatnya dari di hadrat Allah. Mungkin di pandangan Allah tukang sapu jalan jadi jenderal. Jenderal dunia jadi hansip aja di hadrat Allah. Bu Allah enggak pangkatnya tapi hatinya, batinnya taat kepada Allah, senang beramal, senang beribadah. Wa kanu yattaqun. Lahumul busyra. Nah ini. Lalu Allah datangkan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan dalam beramal, dalam beribadah, dalam baca Quran, dalam berzikir, dalam bersalawat. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia, kegembiraannya, walaupun mungkin dapat cobaan, ujian, justru dapat cobaan, gembira. Ini Allah Maha Pusaka dosa. Awak sakit, hati bahagia. Duit karing, hati bahagia. Dapat fitnahan, hati bahagia. Kenapa? Karena ini adalah ujian Allah untuk meninggikan derajat.
tanda Allah sayang, gembira dengan Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Di dunia diberi kegembiraan, kelezatan, kenikmatan, kenyamanan dalam ibadah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kebahagiaan di akhirat dengan segala macam kenikmatannya. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah tidak akan meleset, tetap ketentuan Allah ini. Dzalika huwal fawzul azim. Ini ganjaran di antaranya orang yang mendapat buah amal di dunia, Allah cabut perasaan iri, dengki, rasa takut, resah, gelisah. Allah cabut di hati. Kenapa? Hatinya bergantung lawan Allah. Cobaan tetap ada, ujian tetap ada, tapi yang meyakini ada Allah penolong. Ujian tetap ada, tapi yang meyakini ini pembersihan dosa. Ujian tetap ada, ini meninggikan derajat. Problem tetap ada, tapi ini pasti ada hikmah di balik ini yang tidak ketahui. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi nah engkau tidak senangi, tapi baik menurut Allah untukmu. Allahu Akbar. Senang beramal, senang beribadah. Dalam sholat lezat, dalam puasa lezat, dalam tawaf syai lezat. Ketika tawaf menikmati. Empat guru nih ngalih banar berumrah. 7 kali sidin. Asa barat. Bagi orang yang merasakan lezatnya, makin tawaf syai makin nikmat. Syai tawaf kedua lebih nikmat. Umrah yang ketiga lebih nikmat. Lebih nikmat, lebih nikmat. Kenapa? Karena yang merasakan buahnya. Tawaf, uyuh, tapi tahu rahasia. Berkeliling di hadrat Allah, lezat. Jadi, syai jauh, Safa Marwah, berapa kilometer itu? 2-3 kilo setengah lebih. Tapi nikmat, kenapa? Karena mengejar rahmatnya Allah. Tahu rahasia di balik umrah itu apa? Di balik haji itu apa? Subhanallah. Jadi kalau kita tahu rahasia sholat, zikir, amal ibadah, kita sedang berasikkan dengan Allah, maka kita menemukan lezatnya. Kenapa orang bermalam-malam tahajud merasakan lezatnya bermesraan dengan Allah dalam tahajud? Ayo mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua disegerakan pahala di dunia, artinya berupa kelezatan dalam beramal beribadah. Kalau belum ditemukan, ayo perbanyak tobat, perbanyak istighfar. Ayo tuluskan niat beramal beribadah mencari ridha Allah. Ini saja, semoga Allah meridai kita pada taat dan insya Allah